Perkenalkan, nama saya Teutrus Asa Wahyu Purnama. Saya akan mempresentasikan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dua variabel. Yang pertama, korelasi Pearson. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data berskala interval atau rasio. Sebaran data mengikuti distribusi kurva normal dan mempunyai variansi yang sama. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, sebaiknya digunakan analisis yang lain untuk menguji hipotesis yang berbentuk korelasional. Rumus korelasi Pearson adalah sebagai berikut. R sama dengan N sigma dikalikan sigma XY kurangi sigma X dikalikan sigma Y per akar N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Uji hipotesis analisis korelasi Pearson. 1. Rumuskan HO dan H1. HO tidak ada hubungan antara X dengan Y. H1 ada hubungan antara X dengan Y. 2. Menentukan taraf signifikan yang akan dipakai. 3. Pilih statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Statistik uji yang digunakan adalah menggunakan uji T. T sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat mempunyai distribusi T sama dalam kurung N-2. 5. Menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. 6. Menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan. Daerah kritis yang digunakan dalam uji analisis korelasi Pearson adalah sebagai berikut. DK sama dengan T kurang dari T 1 min alpha per 2 titik koma N min 2 atau T lebih dari T alpha per 2 titik koma N min 2 dengan N adalah banyaknya sampel. 7. Menentukan keputusan uji mengenai HO, apakah HO diterima atau HO ditolak. 8. Menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Berikut ini adalah data mengenai hubungan antara tingkat kematangan emosi dengan kemampuan adaptasi sosial mahasiswa Universitas Nusa Bangsa. Ini tabelnya. Jika diambil alpha sama dengan 5%, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa tingkat kematangan emosi mahasiswa Universitas Nusa Bangsa berhubungan dengan komponen adaptasi sosialnya. Penyelesaian 1. HO tidak ada hubungan antara X dengan Y. H1 ada hubungan antara X dengan Y. 2. Alpha sama dengan 5%. 3. Statistik uji yang digunakan T sama dengan R akar N min kuadrat per akar 1 min R kuadrat mempunyai distribusi T dalam kurung N min 2. 4. Komputasi. Ini dimasukkan angkanya N, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. 5. Daerah kritis. DK sama dengan T kurang dari T 0,975 titik koma 13 atau T lebih dari T 0,025 titik koma 13 sama dengan T kurang dari min 2160 atau T lebih dari 2160. 5. Keputusan uji T observasi sama dengan 693 termasuk daerah kritis. Hal ini termasuk HO ditolak. Kesimpulan ada hubungan antara X dengan Y. B. Korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman merupakan statistik non-parametrik. Korelasi Spearman merupakan ukuran kadar hubungan antara dua variabel yang didasarkan atas ranking. Persyaratan data dalam korelasi Spearman adalah skala ordinal. Koefisien korelasi Spearman diberi simbol RS. Formula RS adalah sebagai berikut. RS sama dengan 1 min 6 sigma 1 sampai N DI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Dengan N merupakan banyak pasangan data dan DI adalah selisih peringkat pasangan data ke I.
Langkah-langkah uji hipotesis korelasi eksperimen. 1. Merumuskan HO dan H1. HO tidak ada hubungan antara X dengan Y. H1 ada hubungan antara X dengan Y. 2. Menentukan taraf signifikan yang akan dipakai. 3. Pilih statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Jika banyaknya sampel N kurang dari 30, maka menggunakan statistik uji RS sama dengan 1 min 6 sigma 1 sampai N DI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1 dibandingkan dengan tabel koefisiensi korelasi eksperimen. Sedangkan jika banyaknya sampel N lebih dari 30, maka diasumsikan bahwa distribusi dari populasi tersebut normal dengan min sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1 per akar N-1, sehingga statistik ujinya menggunakan Z sama dengan RS per 1 per akar N-1 sama dengan RS dikalikan akar N-1 mempunyai distribusi N dalam kurung 0,1. 4. Menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. 5. Menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikan yang telah ditetapkan. Daerah kritis yang digunakan dalam uji analisis korelasi eksperimen untuk N kurang dari 30 adalah sebagai berikut. DK sama dengan RS kurang min R alpha per 2 titik koma N atau RS lebih dari R alpha per 2 titik koma N. Daerah kritis yang digunakan dalam uji analisis korelasi eksperimen untuk N lebih dari 30 adalah sebagai berikut. DK Z kurang dari Z1 min alpha per 2 atau Z lebih dari Z alpha per 2. 6. Menentukan keputusan uji mengenai HO, apakah HO diterima atau HO ditolak. 7. Menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Seorang manajer personalia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara prestasi kerja seseorang dengan motivasi kerja bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian dan diambil 13 orang pekerja, dan seorang supervisor diminta untuk memberi penilaian pada setiap pekerja tersebut tentang prestasi dan motivasi kerjanya. Berikut hasilnya. Jika diambil alfa sama dengan 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Penyelesaian 1. HO tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja seseorang. H1 ada hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja seseorang. 2. Alfa sama dengan 5%. 3. Statistik uji yang digunakan. RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma I sama dengan 1 sampai N DI kuadrat per N dikalikan di dalam kurung N kuadrat min 1. Komputasi. Ini dimasukkan angka-angkanya, ketemu nilai 0,67. 5 DK, RS kurang dari min R 0,025,13 atau RS lebih dari R 0,025,13. RS kurang dari min 0,566 atau RS lebih dari 0,566. Dilihat dari tabel koefisiensi korelasi eksperimen. 6. Keputusan uji, RS sama dengan 0,67 termasuk daerah kritis. Hal ini berarti HO ditolak. 7. Kesimpulan, terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja seseorang. Korelasi tahu kendal. Uji korelasi tahu kendal merupakan statistik non-parametrik. Secara prinsip, pada analisis korelasi tahu kendal tidaklah jauh berbeda dengan analisis korelasi rank eksperimen, yaitu keduanya digunakan untuk data pengukuran skala ordinal. Konsep dasar dari analisis korelasi tahu kendal adalah pembuatan ranking dari pengamatan terhadap objek dengan pengamatan yang berbeda untuk mengetahui kesesuaian terhadap urutan objek yang diamati. Model yang digunakan dalam analisis tahu kendal jika tidak terdapat rank yang sama maka dinyatakan dalam persamaan berikut. Tahu kendal sama dengan S per N dalam kurung N-1 per 2. Dengan S sama dengan selisih antara P dan Q, P sama dengan pasangan urut yang wajar, Q pasangan urut terbalik, N banyaknya pasangan. Jika terdapat rank yang sama maka dinyatakan dalam persamaan berikut. Tahu kendal sama dengan S per
akar setengah N dikalikan N-1 dikurangi TX dikalikan dengan akar setengah N dikalikan akar N-1 dikurangi TY, dengan TX atau TY sama dengan setengah sigma T dikalikan dalam kurung T-1. Uji hipotesis korelasi tahu kendal. 1. Merumuskan HO dan H1. HO sama dengan tahu kendal sama dengan 0. Tidak ada hubungan antara X dengan Y atau saling independen. H1 tahu kendal tidak sama dengan 0. Ada hubungan antara X dengan Y atau dependen. 2. Menentukan tarif signifikan yang akan dipakai. 3. Pilih statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis. Statistik uji yang digunakan dalam uji hipotesis korelasi tahu kendal adalah sama dengan persamaan model korelasi tahu kendal. 4. Menghitung nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. 5. Menentukan nilai krisis dan daerah krisis berdasarkan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan. Daerah kritis yang digunakan dalam uji korelasi tahu kendal adalah sebagai berikut. DK tahu kendal sama lebih dari tahu kendal alpha per 2 titik koma N. 6. Menentukan keputusan uji mengenai HO, apakah HO diterima atau HO ditolak. 7. Menuliskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepribadian dan kemampuan manajemen seseorang untuk memimpin organisasi. Data diambil dari 20 responden dan disusun berdasarkan peringkat untuk masing-masing pengamatan. Disajikan dalam tabel 6. Jika diambil alfa sama dengan 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? 1. HO tahu kendal sama dengan 0. Tidak ada hubungan antara kepribadian dan kemampuan manajemen seseorang untuk memimpin organisasi. H1 tahu kendal tidak sama dengan 0. Terdapat hubungan antara kepribadian dan kemampuan manajemen seseorang untuk memimpin organisasi. 2. Alfa sama dengan 5%. 3. Statistik uji yang digunakan. Tahu kendal sama dengan S per N dikalikan dalam kurung N-1 per 2. Ini tabel 6-nya. 4. Komputasi. Jika angkanya lebih besar daripada Y, maka wajar ditulis plus. Jika tidak, min. Lalu ditambahkan pada tiap baris, lalu totalnya ditambahkan menjadi S sama dengan 33, dimasukkan ke dalam rumus. 5 DK. Tahu kendal lebih dari tahu kendal 0,025 titik, 20. Tahu kendal lebih dari 0,326. 6. Keputusan uji. Tahu kendal sama dengan 0,173, tidak termasuk daerah kritis. Hal ini berarti HO diterima. 7. Kesimpulan, tidak ada hubungan antara kepribadian dan kemampuan manajemen seseorang untuk memimpin organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.